Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan belajar tentang Flan Trunking Protocol. Nah, di sini sekarang kita akan belajar VTV Flan Trunking Protocol. Misalkan di sini ada sebuah kasus yaitu ada 9 switch dan membutuhkan 200 flan, teman-teman. Tapi karena kita konfigurasi satu persatu di switchnya, tentu saja kita akan memakan waktu. Nah, untuk itu kita akan belajar VTV untuk mudah. Untuk VTV itu yaitu ada 3 jenis, yaitu server, client, dan transparan. Di sini yang sering gunakan yaitu server dan client. Misalkan di sini kita akan setting di salah switchnya dan yang lainnya akan menjadikan client. Nah, nanti kita akan konfigurasi pada 200 bulan ini di server saja. Langsung saja kita buat topologinya. Sekarang kita tambahkan 5 switch. Setelah itu kita hubungkan dari switch pertama ke atas, dari switch atas ke bawah, switch bawah ke atas, switch atas ke bawah. Seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Nah, jadi di topologi ini ada switch 1 dengan mode server, dan switch 2 mode client, dan switch 3, dan switch 4 transparan, dan switch 5 server. Sebelum kita konfigurasi VTV-nya, kita akan konfigurasi terang dulu di interface-nya. Langsung saja kita ke switch 1 adalah FA01 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk pada menu CLI, kita masuk ke mode configuration, lalu kita ketikkan interface F01. Maaf ya teman-teman, nanti di sini saya typo. Kita ketikkan switch for mode terang. Nah, sekarang sudah ya teman-teman, selesai. Lanjut ke switch 2. Kita masuk pada interface rank FA1 dan 2. Lalu kita ketikkan switch for mode terang. Setelah itu kita sudah langsung saja kita ke switch 3. Kita masuk ke switch 3. Kita masuk ke menu CLI, lalu kita masuk ke mode configuration, lalu kita ketikkan interface rank. Maaf ya teman-teman, kita ketikkan lagi interface rank FA0/1-2, kita enter, kita ketikkan switch for mode terang, kita enter, lalu kita ke switch yang keempat yaitu masuk kepada menu CLI. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu. Kita masuk pada mode configuration, lalu kita ketikkan interface rank FA01-2, lalu kita enter, lalu kita ketikkan switch for mode terang. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita masuk ke switch yang ke terakhir, kita masuk pada mode configuration. Kita ketikkan interface rank FA3, kita enter, lalu ketikkan switch for mode terang. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk konfigurasi pada switchnya. Setelah itu kita masuk pada switch pertama, switch yang ke-1. Lalu kita masuk pada menu CLI. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan VTV mode access karena di switch 1 ini kita akan serverkan. Lalu kita ketikkan VTV domain sekolahan id.com. Kita enter. Setelah itu kita VTV password. Nah, di sini bebas ya passwordnya teman-teman.
Oke, lanjut saja ke klien. Kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan VTV mode client, lalu kita ketikkan VTV domain sekolahan ID.com. Nah, untuk domain dan passwordnya kita samakan ya teman-teman. Nah, di sini domainnya yaitu sekolahanid.com, untuk passwordnya yaitu 123. Selesai ya teman-teman, kita ke suite 3 yang di mode client. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan VTV mode client, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan VTV domain sekolahan ID.com. Untuk passwordnya yaitu masih sama 123 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke suite buat yaitu mode transparan. Kita exit. Setelah itu kita ketikkan VTV mode transparan. Kita enter. Kemudian kita ketikkan VTV domain sekolahan ID.com. Kita ketikkan VTV password yaitu passwordnya 123. Kita ke lanjut yang terakhir ke mode server. VTV mode server. VTV domain sekolahanid.com. Lalu VTV passwordnya 123. Oke ya, selesai teman-teman untuk konfigurasi VTV-nya di semua suite ini. Sebelum pengujian VTV, untuk kita cek dulu pada settingan VTV-nya. Kita coba cek di PC1. Kita ketikkan show VLAN brief. Nah, dan bisa dilihat ya teman, di sini masih default ya teman-teman, belum kita setting apa-apa. Kita coba cek di semua suite-nya. Di sini juga belum disetting apa-apa ya teman-teman. Kita lihat juga di transparan, show VLAN brief, dan belum disetting juga ya teman-teman. Kita cek lagi di suite 5. Show VLAN brief. Nah, di sini juga masih belum disetting apa-apa ya teman-teman. Untuk semua suite-nya belum disetting apa-apa. Kita langsung saja ke pengujiannya. Kita ke suite 1. Kita masuk ke pada mode configuration. Nah, semisal di sini bikin VLAN 2 dan MA dan VLAN 3 dengan MB. Oke, sudah. Sekarang kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. VLAN 2 dan 3 ya teman-teman. Nah, kan ini di server. Langsung kita cek di suite ini. Pada menu configuration kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada teman-teman di suite klien yaitu ada VLAN 2 dan 3. Dan klien ini mengikuti konfigurasi yang di server. Sekarang kita ke klien 3 yaitu to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada juga ya teman-teman. Kita cek juga di suite yang keempat yaitu kita ketikkan yaitu to show VLAN brief. Kita cek. Dan bisa dilihat di sini tidak ada VLAN 2 dan 3 karena untuk transparan itu tidak mengikuti server atau klien. Ya, teman-teman, kita coba cek di server sini.
dengan ketikan to show flan brief. Dan di sini sudah ada ya teman-teman flan 2 dan flan 3. Sekarang kita coba hapus untuk flan 2 dan 3 yaitu no flan 3. Kemudian kita cek to show flan brief dan sudah tidak ada untuk flan 3-nya ya. Kita coba cek di suite kliennya. Lalu kita masuk pada mode configuration. Lalu kita ketikkan to show flan brief. Kita cek semua di semua suite-nya ya teman-teman. Untuk flan 3-nya sudah ada belum ya teman-teman. Sekarang kita hapus yaitu no flan 2. Kemudian kita cek to show flan brief dan sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi di sini sudah ke settingan awal tidak ada flan 2 dan 3. Kita coba cek di kliennya. To show flan brief dan di sini sudah tidak ada. Jadi seperti itu untuk pengujian VTP-nya. Jadi yang kita konfigurasi yaitu di server dan yang klien akan mengikuti konfigurasi yang di server. Sekarang kita masuk kepada menu configuration. Lalu kita ketikkan show VTP status. Setelah itu, nah di sini bisa dilihat ya teman-teman untuk configuration levelnya yaitu 6. Artinya kita sudah konfigurasi di suite ini sebanyak 6 kali. Setelah itu kita tambahkan suite baru. Kita coba tambahkan. Nah, di sini gedung sebelumnya kita coba cek, masuk kepada menu CLI. Kita masuk kepada menu configuration. Setelah itu kita ketikkan show VTP status. Nah, berhubung suite ini sudah dipakai di gedung sebelumnya atau di kemudian, kita akan coba tambahi untuk configuration pada configuration untuk menjadi lebih tinggi untuk menjadi yang di gedung pertama. Nah, kita coba untuk menambahkan agar di suite baru ini configuration grafisnya yaitu melebihi dari gedung yang pertama. Kita untuk coba configuration untuk menjadi mode configuration VTV mode server, lalu kita ketikkan VTV domain sekolahan ID untuk kita ketikkan VTV password 123. Setelah itu kita ketikkan flan 2, flan 3 sampai flan 8. Sekarang kita cek dulu untuk flannya yaitu to show flan brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk flan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kita ketikkan cek yaitu show VTV status. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk configuration levelnya yaitu 7 sekarang. Dan sudah lebih tinggi yang dari gedung pertama. Oke, terus misalkan suite ini ingin dimasukkan ke gedung yang pertama, tapi dia ingin konfigurasinya untuk mengikuti gedung yang pertama. Sekarang suite yang ini kita hubungkan yang baru, terus kita konfigurasikan terangnya. Kita masuk ke interface FA02, kemudian switch for mode terang. Nah, selesai. Sekarang kita terangkan juga di suite yang baru. Kita ketikkan yaitu interface FA0/1, kita enter, lalu kita ketikkan switch for mode terang.
Nah, di sini selesai ya teman-teman. Nah, berhubung suite yang baru ini konfigurasinya straight di gedung pertama ini, artinya dia akan memakai konfigurasinya teman-teman. Maksudnya konfigurasi gedung yang pertama ini akan mengikuti konfigurasi yang di suite baru ini. Sekarang kita ke suite yang ini ya teman-teman. Kita coba cek untuk konfigurasi VLAN-nya. To show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat ada VLAN 2-8, padahal sebelumnya kita cek di gedung yang pertama itu belum kita setting apa-apa ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi revenue-nya. Sekarang kita hapus dulu ya teman-teman. Sekarang kita cek. Kita coba cek to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat untuk VLAN-nya masih tetap konfigurasi tadi teman-teman. Sekarang kita coba hapus no VLAN 2, no VLAN 3 sampai seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini sampai VLAN 5 ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan to show VTV status. Sekarang VTV statusnya sudah berubah menjadi 11 ya teman-teman. Sekarang kita ke suite yang baru. Sekarang kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, dan VLAN 14. Oke, sekarang kita cek ya teman-teman untuk to show VTV status. Nah, sekarang sudah menjadi 13 ya teman-teman. Artinya sudah menjadi lebih tinggi yang dari gedung pertama ini. Sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi PC-nya menjadi 0. Sekarang kita masuk ke suite yang ke-6. Sekarang kita coba lagi. Kita ketikkan to show VLAN brief. Oke, di sini ada VLAN 2 sampai 13 ya teman-teman. Kita akan mencoba settingan setter ini mengikuti di gedung yang pertama. Sebelumnya kita setting dulu untuk konfigurasi revenue-nya. Caranya adalah dengan mengganti modenya menjadi transparan. Langsung saja kita VTV mode transparan, lalu kita enter. Sekarang kita VTV domain sekolahanid.com. Sekarang kita ketikkan VTV password 123. Nah, sekarang kita ketikkan do show VTV status. Nah, untuk sekarang untuk konfigurasi revenue yaitu 0 ya teman-teman. Jadi artinya suite ini untuk bisa mengikuti di gedung yang pertama ini. Sekarang kita coba lagi. Kita cek VLAN-nya to show VLAN brief. Nah, masih sama ya teman-teman. Kita coba ganti menjadi server to maaf ya teman-teman, V mode server. Sekarang kita cek VTV statusnya yaitu sudah menjadi server ya teman-teman. Dan untuk VTV domainnya sekolahan ID dan masih 0. Dan di sini sudah masuk juga di sekolahanid.com. Sekarang kita coba konekkan yang router pertama. Kita konekkan. Setelah konekkan kita masuk, kita ketikkan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah trunking ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah masuk pada sudah bisa mengikuti pada gedung yang pertama. Kita coba lihat VTV statusnya, kita ketikkan to show VTV status. Kita enter. Nah, di sini sudah sama ya di gedung pertama yaitu configuration yaitu 10. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi revisionnya. Oke, teman-teman, kita akan mencoba untuk latihan soal ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan router, tambahkan beberapa suite. Kita butuh 4 suite ya di sini teman-teman.
kita tambahkan ada beberapa visi di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita tambahkan visi, sekarang kita akan bagikan visi-visinya untuk membagikan flannya ya teman-teman. Nah, di atas adalah flan 10, di sini flan 20, flan 30, flan 40, flan 50. Nah, di sini juga flan 10, flan 20, flan 30. Yang di tengah yaitu flan 60. Nah, yang di sini 40, 50. Nah, sekarang kita kasihkan IP-nya yaitu flan 10, 10.10.0/24. Untuk flan 20 yaitu 20.20.34. Sekarang flan 30 yaitu 30/24, yang 40 yaitu 40.40.024. Nah, di sini flan 50 yaitu 50.50.0/24. Nah, di sini saya typo ya teman-teman, harusnya flan 24 bukan flan 27. Nah, di sini IP-nya sudah tertera ya teman-teman. Yang pertama dari router ke switch 1, dari switch ke switch ranknya. Terus dari switch ke PC-PC-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Sekarang kita konfigurasi switch-nya dulu. Jadi misalkan untuk switch yang atas ini akan kita konfigurasi menjadi server. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke konfigurasi, lalu kita ketikkan vtv mode server, lalu vtv sekolahan.id.com dan vtv password 123. Kemudian kita langsung saja sekalian konfigurasikan di switch server ini adalah masuk ke FA1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita konfigurasi yaitu interface rank FA01 sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, kita eksis, lalu kita ketikkan do show vtv status. Oke, di sini domain name-nya adalah sokana.com. Untuk operator modenya server, untuk konfigurasi drivernya 0. Terus kita ketikkan to show interface terang. Nah, di sini sudah terangin ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke suite yang poin ini. Kita masuk pada menu CLI, langsung kita menu masuk ke configuration, lalu kita ketikkan vtv mode client, karena selain 3 suite ini yaitu akan jadikan mode client. Lalu kita ketikkan vtv domain sekolahan.id.com, lalu kita masukkan passwordnya yaitu 123.
Terus kita konfigurasi terangnya, lalu kita masuk ke interface FA01, lalu kita ketikkan switch for mode terang, lalu kita exit. Selesai teman-teman, kita langsung saja lanjut ke switch yang tengah ini. Kita masukkan configuration. Nah, ini juga FA ya teman, FA01 ya teman-teman. Kita masuk ke VTV mode client. Lalu kita ketikkan domain sekolah dan id.com, lalu passwordnya yaitu 123. Lalu di sini kita konfigurasi terangnya interface F01. Lalu kita ketikkan switch for mode terang. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Sekarang kita ke PC yang terakhir. Juga masuk ke FA1, kita masuk ke configuration, lalu kita ketikkan VTV mode client, lalu VTV domain sekolahan ID cop, lalu VTV password 123. Lalu kita ketikkan interface FA01, lalu kita ketikkan switch for mode terang. Nah, sudah ya teman-teman, kita exit. Sekarang kita masuk ke suite yang ke pertama, kita bikin plan-nya, yaitu kita tidak usah membuatnya teman-teman. Sekarang kita langsung buat nama, yaitu plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, plan 50, plan 60, plan 70. Oke, kita bisa lihat, kita cek do show plan brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk plan 10 sampai 70. Sekarang kita belum ada interface-nya. Sekarang kita masuk ke suite yang pertama. Kita konfigurasi, kita interface rank FA02 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch for mode access. Lalu ketikkan switch for mode access plan 10. Oke, kita exit, kita langsung ke plan 20, yaitu 05 dan 04. Sekarang kita ketikkan yaitu interface rank F sampai 5, 4 sampai 5, kita ketikkan switch for mode access, switch for access plan 20. Kita masuk ke plan 30, kita ketikkan interface FA6 sampai 7. Kita ketikkan switch for mode access, lalu kita ketikkan switch for plan 30, kita exit. Lalu kita masuk ke plan 40. Kita ketikkan interface FA 8 sampai 9, kita ketikkan hal yang sama, lalu kita ketikkan akses switch for akses plan 40, kita masuk ke interface 50. Kita lakukan yang sama sampai plan 70. Untuk plan 50 yaitu 10 sampai 11. Nah, di sini sampai plan 50 kita ketikkan yaitu to show plan brief. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita lanjut ke yang sebelah ini. Kita ketikkan interface F2 sampai 3, kita lakukan yang sama seperti tadi. Di sini 2 sampai 3 untuk interface ranknya ya teman-teman. Untuk plan 10. Lanjut ke plan 20 yaitu 4 sampai 5. Untuk interface, maaf ya teman-teman, untuk plan 30 yaitu dari interface FA6 sampai 7. Untuk plan 40 yaitu 8 sampai 9 untuk interface-nya. Dan untuk plan 50 yaitu 10 sampai 11 untuk interface-nya.
Oke, di sini selesai. Sekarang kita cek yaitu to VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Sekarang kita ke switch yang tengah, kita ketikkan interface rank FA2 sampai 3 untuk VLAN 60. Setelah itu kita yang terakhir yaitu VLAN 70 4/5 interface rank F4 sampai 5. Lalu kita ketikkan switch for mode akses, lalu switch for akses VLAN 70. Lalu kita exit, lalu kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, selesai untuk konfigurasi VLAN-nya di masing-masing switch-nya. Selanjutnya kita konfigurasi di routernya ya teman-teman. Kita konfigurasi IP address-nya dan DHCP server. Lalu kita masuk ke mode configuration yaitu IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan interface FA00, kita ketikkan no shutdown untuk nyalakan. Ketikkan interface FA.10, kita ketikkan escape collection.1key10. Kita enter, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 spasi subtext mask-nya. Oke, terus kita exit. Untuk VLAN 10 ya teman-teman, gini. Kita untuk VLAN yang lainnya yaitu 20 sampai 70 lakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan interface FA.20 untuk IP-nya yaitu 20.1. Dan untuk yang FA.30 untuk IP-nya yaitu 30.1. Dan untuk yang interface FA0.40 yaitu 40.1 untuk IP-nya. Nah, di sini saya type ya teman-teman, harusnya 40.1 tapi di sini saya nulisnya 40.0. Sekarang kita lanjut untuk interface 50-nya. Kita ketikkan interface F050 escape collection .1key 50. Kita ketikkan IP address-nya yaitu 50.1. Untuk subtext mask-nya masih sama. Kita ketikkan exit, enter, lanjut ke VLAN 60 interface FA.60. Kita ketikkan escape collection.1key60, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 60.1. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke VLAN 70. Kita masuk ke interface FA70 yang terakhir. Lalu kita ketikkan escape collection.1key70, lalu kita ketikkan IP address-nya yaitu 70.1. Lalu kita subtext mask-nya 255. Lalu kita exit. Oke, selesai ke VLAN 1 yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Networknya yaitu 10.10.0 dan subtext mask-nya 255.25.25.0. Nah, sekarang kita masukkan default routernya yaitu 10.10.1 dan terakhir DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Selesai untuk VLAN 10, kita lanjut ke VLAN 20. IP DHCP pool, lakukan hal yang sama. Networknya yaitu 20.1. Jangan lupa masukkan subtext mask-nya. Lalu default routernya 20.1. Untuk DNS servernya 8.8.8.8.
lakukan hal sama sampai flan yang terakhir ya teman-teman, yaitu flan 70. Untuk flan 30 yaitu 30.0, lalu untuk diffraction-nya 20.1. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya dan DHCP. Sekarang kita masuk ke PC-nya. Kita lalu masuk ke desktop IP. Nah, di sini untuk IP DHCP, nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba di PC lain masuk ke IP address. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di flan 30. Nah, di sini sudah masuk ya 30.2 ya teman-teman. Sekarang di flan 30. Nah, di sini di flan 40 yaitu 40.20, yaitu langsung saja kita ke flan 50. Oke, di sini kita dapat yaitu 50.2. Kita coba di flan 60. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya 60.2. Lalu kita coba di VLAN 70-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yaitu 70.2. Sekarang kita coba dari PC dari VLAN 10 ke VLAN 20 awal-awal emang valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari VLAN 30 ke VLAN 20. Sukses. Lalu kita coba lagi dari VLAN 30 ke 40. Nah, di sini sukses. Kita coba lagi misal dari VLAN 60 ke VLAN 40. Invalid, lalu kita coba lagi. Dan sukses. Terakhir dari 70 ke VLAN 10. Dan successful ya teman-teman.